Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5 kalor dan perpindahannya. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kamu tentunya pernah membantu ibu atau bapakmu masak di dapur. Pada saat memasak, kamu menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Dalam bab ini, kamu akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda tersebut. Pengertian energi kalor. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Apakah satuan kalor? Sebagai bentuk energi, dalam standar internasional, kalor mempunyai satuan joule yang dilambangkan dengan J. Satuan kalor yang populer sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. Tubuhmu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya, seperti pada contoh gambar berikut. Perubahan akibat kalor. Ada beberapa perubahan akibat kalor. Yang pertama, perubahan pada suhu benda. Yang kedua, perubahan pada wujud benda. Sekarang, kita akan membahas penjelasan lebih lanjut dari kedua perubahan ini. Yang pertama yaitu perubahan pada suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah mengamati bahwa air, jika diberikan panas dari pembakar spiritus yang menyala, ternyata suhunya akan naik. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas, jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Dengan demikian, kenaikan suhu suatu benda oleh energi kalor dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan suhu suatu benda dipengaruhi oleh jenis benda tersebut. Misalnya, untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram dengan minyak kelapa bermassa 200 gram tentu memerlukan kalor yang berbeda. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, yang pertama, kalor untuk menaikkan suatu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Yang kedua, semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Yang ketiga, semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut juga semakin besar. Berdasarkan kesimpulan tadi, maka untuk menghitung kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Adapun keterangannya, Q yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Sedangkan C adalah kalor jenis dan M massa benda. Sedangkan delta T yaitu kenaikan suhu. Di sini yang perlu diingat bahwa massa benda itu selalu memiliki satuan kilogram. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Kita akan mencoba untuk menjawab.
Dari soal ini diketahui massa benda yaitu 500 gram. Nah, dari sini kenaikan suhu 500 gram air. Maka M massa 500 gram kita rubah menjadi kilo, sehingga menjadi 0,5 kilo. Ingat, massa benda selalu memiliki satuan kilogram. Kemudian C, kalor jenis air, ini sesuai dengan tabel, yaitu 4184 Joule per kilogram kalori. Nah, ini kalor jenis air. Jadi setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Untuk air itu 4184, alkohol 2450. Jadi masing-masing bahan memiliki kalor jenis yang berbeda. Selanjutnya, kenaikan suhu air yaitu delta T-nya dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berarti ada kenaikan sebesar 80 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ditanya di sini, berapa kalor yang dibutuhkan? Maka Q, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu benda tersebut, ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Sekarang kita terapkan rumusnya. Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Kita tulis satu persatu. C itu sama dengan 4184, kemudian dikali M masanya 0,5, dan dikali delta T perubahan suhu yaitu 80 derajat. Selanjutnya 4184 dikali 0,5 dikali 80, itu hasilnya adalah 167.360 Joule. Karena satuan Q sendiri yaitu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu, satuannya adalah Joule. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut yaitu 167.360 Joule. Selanjutnya perubahan akibat kalor yang kedua yaitu perubahan pada wujud benda. Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sering mengamati pada air yang mendidih akan kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Berkaitan dengan energi kalor, maka dalam perubahan wujud benda, di sini akan ada nanti benda yang melepaskan kalor dan ada benda yang memerlukan kalor dalam perubahan wujudnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut ini. Berdasarkan gambar ini kita melihat misalnya di sini menyublim. Nah, menyublim di sini kita memerlukan kalor. Kemudian menghablur itu melepas kalor. Nah, misalnya mengembun. Mengembun itu melepas kalor. Kemudian menguap di sini memerlukan kalor. Nah, misalnya ini melebur. Peristiwa melebur kita membutuhkan kalor. Kemudian membeku itu melepaskan kalor. Jadi dari air ketika kita masukkan ke dalam kulkas maka dia akan membeku. Peristiwa perubahan air ini menjadi es batu yang disebut dengan membeku, berarti di sini benda tersebut telah melepaskan energi kalor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perubahan wujud benda berkaitan dengan energi kalor, maka akan ada benda yang memerlukan kalor dan akan ada benda yang melepaskan kalor. Yang pertama kita akan membahas peristiwa membeku. Pada peristiwa membeku yaitu terjadinya proses pelepasan kalor. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang menjadi es dan larutan agar-agar yang mengeras. Selanjutnya peristiwa mencair atau melebur. Pada proses mencair atau melebur, di sini terjadi peristiwa memerlukan kalor. Contoh peristiwa mencair atau melebur yaitu pada es krim yang meleleh, pada es batu yang mencair, dan pada lilin yang dibakar. Selanjutnya peristiwa menguap.
Pada proses penguapan, benda tersebut memerlukan kalor. Contoh proses penguapan yaitu pada peristiwa air yang dipanaskan, kemudian pada air danau yang terkena sinar matahari. Selanjutnya proses mengembun. Pada proses mengembun, di sini terjadi proses melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengembun yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Selanjutnya peristiwa menyublim. Pada peristiwa menyublim di sini memerlukan energi kalor. Contoh peristiwa menyublim yaitu pada kamper atau pada kapur barus yang lama-kelamaan akan habis ketika diletakkan di ruangan yang terbuka. Kalor untuk mengubah wujud zat suatu benda disebut dengan kalor laten. Kalor laten ada dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dengan rumus Q sama dengan M dikali U, dan kalor lebur atau kalor beku dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Adapun Q yaitu kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan untuk merubah wujud suatu benda. Sedangkan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku, sedangkan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Misalnya, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku? Jika kalor lebur air tersebut yaitu 336.000 Joule. Di sini kita akan mencoba untuk menjawab. Dari soal ini diketahui bahwa massa air yaitu 5 kg. Karena satuannya sudah kilo, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian kalor lebur air yaitu 336.000. Di sini bisa disederhanakan menjadi 3,36 dikali 10⁵. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu Q, kalor yang diperlukan untuk melebur air. Nah, di sini kita menggunakan rumus kalor laten tadi untuk melebur air yaitu M dikali L. Selanjutnya kita terapkan rumusnya. M dikali L, M yaitu massa, massanya adalah 5 kilo. Kemudian dikali L, kalor lebur air 3,36 dikali 10⁵. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 16,8 dikali 10⁵ Joule. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita rubah dalam bentuk lain yaitu 1,68 dikali 10⁵ Joule. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalor yang diperlukan untuk melebur air yaitu sebesar 1,68 dikali 10⁵ Joule. Untuk proses penyederhanaan ini sebenarnya kita menggunakan konsep bilangan desimal. Jadi jika tanda komanya ini pindah ke belakang seperti ini menjadi 1,68 ini, maka pengalinya nanti 10⁵. Ini bertambah 1. Jadi yang semula 16,8 dikali 10⁵, karena komanya pindah ke belakang, maka pengalinya menjadi 10⁵. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimanakah cara perpindahan kalor? Ada beberapa cara perpindahan kalor. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi, yaitu hantaran panas, adalah perpindahan panas melalui bahan atau zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel bahan atau zat tersebut. Misalnya, perpindahan panas pada ujung besi yang dipanaskan. Jadi, ketika ujung besi ini kita panaskan di sini, maka panasnya itu akan berpindah menjadi ke sini. Nah, proses ini disebut dengan konduksi. Kemudian merambatnya panas pada sendok. Jadi di sini ketika air kopi ini panas, kita aduk dengan sendok, maka energi panas itu akan merambat dan sampai pada tempat di mana kita memegang sendok itu. Selanjutnya, peristiwa merambatnya panas dari setrika. Jadi di sini ada aliran perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat atau bahan, tetapi tidak diikuti perpindahan partikel-partikel bahan tersebut.
Selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi, yaitu secara aliran panas. Nah, di sini perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan pada partikel-partikel zat tersebut. Misalnya pada air yang direbus di dalam panci. Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, maka partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Dengan demikian, pada peristiwa ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama dengan aliran air menuju bagian atas. Arus konveksi dapat kamu temui di pantai, misalnya berupa angin laut dan angin darat. Pada siang hari akan terjadi angin laut. Hal ini karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan, yaitu kalor jenisnya lebih kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah peristiwa angin laut. Sedangkan pada malam hari akan terjadi peristiwa angin darat. Mengapa? Karena daratan pada malam hari lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian pada malam hari terjadilah peristiwa angin darat. Nah, peristiwa angin darat dan angin laut ini dimanfaatkan oleh para nelayan, di mana biasanya pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya teknologi seperti sekarang ini, sebelum adanya mesin, maka para nelayan itu ketika akan menangkap ikan, dia akan pergi di malam hari, memanfaatkan angin darat yang menuju ke lautan. Kemudian pada siang hari, para nelayan ini akan menggunakan angin laut, yaitu untuk kembali ke daratan. Konveksi dapat dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya pada peralatan oven dan pada pengering rambut. Elemen pemanas pada oven, pemanggang roti, magic jar, dan lainnya ini biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik. Sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin ini akan bergerak turun. Kemudian pada peralatan tertentu seperti pengering rambut, aliran konveksinya akan dibantu atau dipaksa dengan menggunakan sebuah kipas. Selanjutnya yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran panas, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Misalnya panasnya udara di sekitar api unggun. Kemudian panasnya pancaran sinar matahari. Panasnya sinar matahari dan panasnya api unggun ini dapat kita rasakan tanpa melalui zat perantara. Peristiwa ini disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Bahan hantaran panas. Ada dua jenis bahan hantaran panas, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor seperti besi, aluminium, dan tembaga merupakan jenis bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan bahan isolator seperti karet, kayu, dan kain merupakan jenis bahan yang tidak dapat atau sulit menghantarkan panas. Itulah sebabnya mengapa pada ganggang setrika menggunakan bahan plastik sebagai pemegangnya. Ini bertujuan agar tempat memegang setrika tersebut tidak ikut panas. Selanjutnya manfaat energi panas. Misalnya energi panas matahari bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Yang pertama untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga untuk menjemur padi bagi petani. Yang keempat untuk menjemur ikan bagi nelayan. Nah, ini adalah beberapa manfaat sinar matahari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan energi panas api, misalnya untuk memasak makanan dan membuat api unggun serta lain sebagainya. Selain memberikan manfaat, ternyata energi panas ini juga dapat menimbulkan kerugian, seperti energi panas dari api yang tidak terkendali dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Misalnya kebakaran perumahan warga, kemudian kebakaran perkebunan warga. Nah, selain itu energi panas dari matahari yang begitu panas juga dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan sehingga tanah menjadi kering dan gersang. Dengan demikian kita harus berhati-hati dalam memanfaatkan energi panas yang berasal dari api. Dan kemudian agar tidak terjadinya kekeringan, maka kita harus melakukan penghijauan atau reboisasi pada lahan-lahan yang gundul.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.